Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan, Rabu malam hari ini, tanggal 3 Juni 2026. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa dipelihara hidup sampai saat ini, itu semua karena Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Suatu hari kelak kita hari ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus apabila hidup kita berkenan di hati Tuhan. Berkenan di hati Tuhan, yaitu kualitas hidup kita harus berjalan di dalam jalan Tuhan. Karena kata firman Tuhan kita mau baca di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 1-9. Di situ dikatakan, berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Oh, kita takut sama Tuhan. Kita hidup di dunia ini banyak urusan, banyak pergumulan. Tapi setiap langkah hidup kita diminta Tuhan bertanggungan jawab. Nanti kita mau baca Alkitab, itu takut sama Tuhan. Kita mau hidup hati-hati. Makanya saya katakan hidup sebagai orang Kristen sederhana. Jangan bikin ruwet. Hiduplah di dalam firman Tuhan, itu saja. Kalau saya mau simpel, hidup di dalam firman Tuhan. Apa yang perintah Tuhan, itu yang kita lakukan. Sehingga hidup kita bahagia. Untuk itu mari, saya Pastor Yakub Rahmat mau menyanyi pujian, pimpin aku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tidak dipimpin oleh Yesus, dipimpin oleh siapa? Uang yang pimpin kita akan hancur. Apalagi iblis akan membawa kita kepada kehidupan maut. Tapi kalau Tuhan Yesus akan berjalan kita di dalam kebenaran Tuhan. Pimpinlah aku ya Yesus, amin, haleluya. Di sepanjang jalan hidupku, amin, haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh, amin, haleluya. Agar ku tak sesat di jalan. Sekali lagi kita minta, pimpin aku ya Tuhan, pimpinlah aku ya Yesus, amin, haleluya. Di sepanjang jalan hidupku, amin, haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh yang menerangi langkah hidup kita, agar ku tak sesat di jalan, amin, haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, di luar Yesus di sisiku, tanpa Yesus hidupku akan kesasar, amin, haleluya. Bersama Yesus di sampingku, Roh Kudus tuntun hidupku, untuk aku berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Kalau bersama Yesus kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan, pimpinlah aku ya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ajarlah aku ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu, amin, haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh dan pelita bagi langkah hidupku, sampai aku masuk ke surga, amin, haleluya. Di dalam kitab Mazmur pasal 86 ayat yang ke-11, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu, amin, haleluya. Pimpinlah aku ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan ya. Segala yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan,
dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Bapa, malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Amin, haleluya. Firman-Mu sebagai pelita dalam langkah hidupku, agar aku berjalan di dalam kebenaran-Mu. Ampunilah Bapa, ampunilah segala dosa salahku, ampunilah semua kesalahanku Bapa. Kuduskanlah setiap langkah hidupku. Amin, haleluya. Berikanlah hikmat dan pengertian, agar aku tidak salah jalan, berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik. Hidup penuh dengan tantangan Bapak Ibu, penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan. Kalau kita tidak mengandalkan kuasa Tuhan yang dahsyat, kita akan hancur, kita akan gagal dalam hidup. Kita hidup di dunia hanya satu kali. Seperti hari ini tanggal 3 Juni, hanya berlangsung malam ini 3 Juni. Besok sudah tanggal 4, tidak akan terulang. Bulan Januari 2026 hanya berlangsung satu kali. Bulan Mei sudah kita lewati, tidak akan terulang. Akan terulang nanti tahun yang berbeda, 2027 tahun depan. Untuk itu mari, seperti firman Tuhan kita nanti baca, berilah pertanggung jawab atas urusan-Mu. Kalau sampai tanggung jawab kita keliru, ada risiko hukuman yang harus kita terima. Demikian sebaliknya, kalau tanggung jawab kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan berikan mahkota kehidupan buat kita semua. Sesuai dengan firman Tuhan tadi di dalam Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Kalau kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan, pasti kita hidup takut akan Tuhan. Karena kebenaran Tuhan adalah hidup takut akan Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Hati kita condong selalu kepada firman Tuhan, menjadi makanan rohani buat langkah hidup kita. Amin. Mari kita baca sekarang berurutan Lukas 16. Kemarin Lukas pasal 19 sudah selesai. Sekarang Injil Lukas 16 terus sampai Lukas pasal 24. Karena Injil Lukas ada 24 pasal, saudara. Ya, setelah dari Lukas, baru kita masuk Injil Yohanes. Biar kita setia, saudara ya, sampai langkah yang terakhir. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sangat-sangat kita rindukan. Saya sangat-sangat rindu berjumpa dengan Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang punya seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu ada menghamburkan miliknya. Lihat nih, Tuhan selalu memberikan perumahan jelas. Di sini kita bisa mengerti seorang kaya yang punya seorang bendahara. Saya sudah katakan, ikut Yesus bicara seorang demi seorang. Di sini ada seorang kaya. Siapa yang kaya di sini maksudnya? Yaitu Tuhan Yesus yang maha kaya raya yang punya segala-galanya. Bendahara siapa itu? Kita semua, saudara. Ya, kita dipercayakan sama Tuhan sebagai seorang bendahara.
Kita dipercayakan sama Tuhan karena sumber segala berkat datang dari Tuhan. Kita diberkati sama Tuhan. Diberikan nafas, diberikan potensi, kompetensi. Apapun yang kita miliki, itu sesungguhnya milik Tuhan yang kita dipercayakan. Ya, tapi ada tuduhan. Mari kita membaca. Tuduhan di situ, bendahara itu menghamburkan miliknya. Kita miliki segala-galanya, sudah. Memiliki nafas, potensi, kompetensi, kekayaan. Banyak hal, waktu, kesempatan Tuhan punya. Tapi seringkali kita hambur-hamburkan untuk yang sia-sia. Tapi mari kita lihat ini, bendahara menghamburkan seperti apa. Mari kita baca. Ayat yang kedua. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang benar tentang engkau? Berilah pertanggung jawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Ingat sudah, tolong garis bawahi. Berilah pertanggung jawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Apa artinya? Suatu hari kata tidak lagi hidup di dunia ini, saudara. Dengan alias ini mati. Dan setiap orang mati harus bertanggung jawab. Ya, ini perhatikan saudara. Kita di sini maksud Yesus. Setiap kita harus tanggung jawab. Seperti di dalam Roma 14 ayat 12 saya mau baca. Roma 14 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Cocok saudara. Ini Allah bicara, Yesus sendiri seorang yang kaya raya, yang punya surga bumi, yang punya segala-galanya. Dan kita sebagai bendahara, apa yang kita miliki, ya, itu milik dari Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Diminta sama Tuhan supaya suatu hari kita harus bertanggung jawab. Karena suatu hari kalau tidak lagi sebagai bendahara. Suatu hari kalau kita sudah mati, dipanggil sama Tuhan, kita tidak punya jabatan apapun, selesai. Nanti diminta tanggung jawab. Dalam Roma 14:12, saya mau baca lagi. Ibrani pasal 4 ayat 13, sama saudara. Ibrani pasal 4 ayat 13 dikatakan, dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Lihat ini. Setiap kita harus bertanggung jawab. Ingat, suatu hari kalau kita tidak punya jabatan apapun, suatu hari bendahara akan ditarik di bendahara. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara, alias mati, selesai. Tapi berikutnya mari kita baca ayat 3 supaya kita jelas. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Lihat ini. Suatu hari memang setiap kita akan dipecat. Setiap kita. Artinya apa? Suatu hari kelak akan mati. Jadi dengan kata Tuanku memecat hati, Tuanku memanggil aku atau mematikan, kita akan suatu mati. Ibrani 9 ayat 27. Setiap kita nanti akan mati satu kali. Diminta harus bertanggung jawab. Akan masuk di dalam penghakiman. Coba baca. Ibrani pasal 9 ayat 27. Sama saudara. Supaya kita jelas, makanya saya selalu bicara firman Tuhan. Ya, supaya kita mengerti. Supaya kita harus hati-hati dalam hidup ini. Jangan seenaknya, jangan sembrono. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Dipecat artinya dengan kata lain mati suatu hari kelak berakhir selesai. Kita tidak bisa apa-apa mencangkul, tidak dapat mengambil, tidak bisa. Tapi ini pinter bendahara. Lihat, baca yang keempat. Aku tahu apa yang aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapa utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain. Sekarang juga 50 tempat. Lihat ini saudara. Ya, hidup di dunia sekali. Suatu hari kalau kita mati, pasti mati. Tapi mari kita berbuat baik. Ini berbuat baik saudara. Ya, ini bendahara ini. Ya, hutang artinya ada di dalam dunia kita pasti ada masalah-masalah. Tapi kita menjadi berkat hidup ini harus menolong. Jadi inti di sini, sebelum kita mati, menolong orang ini. Itu kan menolong. Ia memanggil seorang berhutang. Semua kita berhutang kepada Tuhan Yesus, tiap kita. Tapi kita berbuat baik. So, berapa hutangmu kepada Tuhanku? Jadi intinya dia berbuat baik. Ayat ke-7.
Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapa utangnya? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Jadi semua dia berbuat baik. Selama hidup dia berarti berbuat baik. Berbuat baik itu perintah Tuhan kan? Jadi taat kepada firman Tuhan. Maka kata Yesus di ayat ke-8, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Mari kita menjadi cerdik. Cerdik apa? Berbuat baik. Taat kepada firman Tuhan. Jadi intinya berbuat itu perintah firman Tuhan. Berbuat baik. Seperti di dalam Galatia 6 ayat 10. Itu perintah firman Tuhan. Berbuat baik. Hidup kita di dunia satu kali. Pergunakan setiap kesempatan untuk sesuai dengan firman Tuhan. Perbuatan baik itu perintah Tuhan. Saya mau baca nih. Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Harus kita berbuat baik, saudara. Ini ceritanya bendahara itu berbuat baik. Karena dia tahu suatu hari kelak mati, dia berbuat baik. Dia menolong orang. Lihat di Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan kita yang seiman. Mari selagi kita hidup berbuat baik. Maka di ayat 9 Tuhan berkata ini, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Apa maksudnya, saudara? Kita pergunakan, kita harus cerdik karena konteks Yesus, supaya kita menjadi orang cerdik. Ya, kita menjadi anak terang harus cerdik seperti orang mereka cerdik. Itu cerdik, membangun persahabatan, kita berbuat baik dengan uang kita diberkati. Pergunakan uang itu dengan berbuat baik, bukan untuk berbuat dosa nih konteksnya. Karena Tuhan kan bilang di sini contohnya menolong orang, berbuat baik. Karena banyak orang itu susah berbuat baik, saudara. Susah. Yesus sendiri memberi contoh selalu selama hidupnya Yesus selalu berbuat baik. Ya, menaruh belas kasihan, menolong orang sakit disembuhkan, orang kelaparan ditolong, dikasih makan. Pokok intinya selama Yesus hidup itu berbuat baik. Jadi inti konteks ini, mari kita selama kita hidup pergunakan berkat-berkat kita terima untuk perbuatan baik. Lihat di sini, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Mamon ini tidak jujur, uang itu bisa membuat orang tidak jujur. Pergunakan uang itu bukan untuk korupsi, salah saudara ya. Jadi kalau tidak mengerti sudah bisa hubungin saya per telepon, saya akan terangkan. Jadi uang itu disebut mamon ini tidak jujur, membangun persahabatan, menolong orang berarti membangun persahabatan untuk pelayanan, untuk apapun. Pokoknya membangun persahabatan garis bawah. Ikatlah persahabatan. Persahabatan itu persahabatan yang baik. Jadi Tuhan berkaitan dengan orang ini tadi. Ayat 6 dan 7. Menolong orang. Orang itu hutang ditolong. Bila ada orang yang punya kesusahan, yang butuh dibantu, perlu kita bantu. Artinya selama kita hidup, mari berbuat baik. Itu intinya. Kalau kita berbuat baik yang sesuai dengan firman Tuhan, kata janji Tuhan, di situ kamu akan diterima di dalam kemah abadi. Rumah di dalam kerajaan surga abadi. Asal kita berbuat baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari berbuat kasih. Karena inti ajaran Yesus adalah kasih. Saya sudah katakan 5 karakter yang harus kita miliki. Yang pertama cinta kasih. Kasih vertikal, kasih horizontal. Kedua, taat. Punya sifat taat, bukan sifat bandel. Taat kepada vertikal, taat kepada horizontal. Ketiga, sifat rendah hati, bukan sombong. Rendah hati di depan Tuhan, juga rendah hati di depan sama manusia, jangan sombong. Keempat, setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada horizontal. Kepada istri, kepada suami, kepada gereja, kepada siapapun setia. Tapi bukan setia kepada dosa. Setia konteksnya sini kebenaran firman Tuhan. Dan kelima, milikilah hidup benar. Kebenaran Tuhan dan kekudusan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Senanti kelak kalau Yesus datang, hidup kita berkenan masuk di dalam kerajaan surga buat selamanya. Minta pimpinan Tuhan. Pimpinlah aku, ya Yesus, amin, haleluya. Di sepanjang jalan hidupku, amin, haleluya. Pimpinlah aku di dalam firman-Mu, amin, haleluya. Agar aku tidak sesat di jalan, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau
Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Dan yang kedua, mari kita berbuat baik. Selagi kita diberkati sama Tuhan, ada berkat Tuhan melimpah. Mari kita berbuat baik. Selagi Tuhan berikan kesempatan, supaya perbuatan baik itu menjalin hubungan persahabatan, baik dengan Tuhan, baik dengan sama, supaya nanti kelak perbuatan baik kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.